kuliah kewirausahaan ya? Iya, Bu. Oh, jadi di atas jam 12 kosong? Iya, kosong. Nanti saya pastikan ke Pak Hendra ya. Jadi mungkin kurang lebih besok kuisnya kalau nggak jam 11, jam 1 ya. Kuisnya berarti 2 sekaligus untuk pertemuan sebelumnya, kuis pertama dan hari ini. Dan materi hari ini kuis kedua ya. Oke, baik. Karena cuma 50 menit teorinya, maka dan ada batas waktu untuk unggah tugas, kita mulai saja ya. Tadi saya sudah ngucapin salam belum, Kolbi? Sudah, Kolbi nggak bisa bicara ya? Suaranya itu, mic-nya. Oh, udah. Ya, kita baca doa dulu ya. Sama-sama sebelum mulai perkuliahan, kita sama-sama baca doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kolbi tolong di-record ya. Oke. Ya. Sudah tampak di layar ya. Ya. Jadi untuk minggu kemarin itu videonya belum ada. Jadi untuk bukti kehadiran bahwa kalian kuliah tata naskah minggu kemarin, itu jadi saya akan buatkan dulu ya materinya. Mudah-mudahan besok sudah ada dan kalian harus unduh ya. Nah ini kan di kuliah ketiga ini yang minggu kemarin itu saya belum ada ya, belum ada materi untuk bukti perkuliahan teori ya. Nah, yang ketiga, mana yang ketiga? Ini ya, kuliah ketiga ya. Sebentar. Pengantar 1, kuliah kedua. Nah, kuliah ketiga yang kemarin itu kan teorinya belum ada ya. Baru kantong tugas ya, dan ini pun saya sudah bikin. Kalian sudah unggah belum? Oh, belum ya? Ini baru saya buat nih tadi. Oke. Jadi untuk pertemuan minggu lalu, karena itu kan harus ada bukti kehadiran kalian, baik teori maupun praktik. Untuk teorinya, kemarin itu minggu kemarin tidak direkam, ya. Mestinya itu bisa menjadi bukti kehadiran kalian untuk kuliah teori. Jadi saya harus buat ringkasan untuk kuliah teorinya. Nah, untuk kehadiran praktiknya, ini yang harus kalian kerjakan hari ini, di sini nih, jam 4 ini, ya, sampai terakhir jam 4, completion-nya. Kemudian hari ini, kuliah keempat, kita akan bicara, sudah mulai masuk, tentang naskah dinas arahan. Ya, jadi banyak sekali contoh-contoh tata naskah dinas dari berbagai instansi. Kalian silahkan mencari contoh tata naskah dinas ya di luar yang sudah saya unggah ini. Saya mengambil contoh tata naskah dinas dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan tata naskah dinas untuk instansi pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ya. Ini contohnya. Apakah sudah terlihat ini di yang gambar Garuda? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Masih layar, Bu. Oh, masih layar. Ketua kelasnya siapa ya? Tata naskah ini Fadlan bukan? Bukan ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Belum ada ya?
Belum ada, Bu. Nah, tolong ditunjuk satu orang. Saya minta namanya hari siang ini sudah ada ya, sore nanti ya. Ya, di grup aja. Tolong dirembukan ya. Oke. Ini kalian bisa baca di sini judulnya Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang tata naskah dinas di lingkungan arsip nasional. Jadi kalau kita lihat dari judulnya, ini merupakan tata naskah dinas untuk khusus di lingkungan arsip nasional. Ya, ada logo Garuda. Berarti ini menunjukkan bahwa penggunaan logo Garuda, burung Garuda itu merupakan tanda bahwa instansi tersebut adalah instansi pemerintah. Ya. Kenapa saya mengambil contoh tata naskah dinas dari Arsip Nasional? Karena Arsip Nasional merupakan instansi pembina, ya, instansi pembina kearsipan untuk semua lembaga kearsipan di Indonesia. Oke, ya. Ini jadi diuraikan secara detail ya, apa saja jenis dan format naskah dinas ya, kewenangannya, pengamanannya ya. Nah, nanti di akhir kuliah ada proyek tugas yang sudah mulai dibuat secara berkelompok mulai dari pertemuan setelah UTS ya. Proyeknya itu ya mahasiswa per kelompok menghasilkan tata naskah dinas buat suatu instansi. Makanya dari awal saya sudah minta kalian untuk memilih suatu organisasi, ya, dan sudah diuraikan fungsi, kemudian kegiatannya, serta arsip-arsip yang dihasilkannya. Nanti di akhir itu proyek tugasnya adalah menghasilkan tata naskah dinas, ya, untuk organisasi tersebut. Kurang lebih contohnya untuk instansi besar seperti ini. Ya, saya akan menampilkan tentang ringkasan materi untuk hari ini. Ya. Oke, ya, sudah terlihat ya sekarang PowerPoint saya ya. Jadi PowerPoint yang dibuat dosen, sudah terlihat kan? Mohon responnya. Sudah, Bu. Oke. PowerPoint yang dibuat dosen merupakan summary, ya, ringkasan. Hanya ringkasan. Dalam waktu 50 menit, dosen harus menyampaikan satu SKS 50 menit ya. Kalau 2 SKS berarti 100 menit. Dosen harus menyampaikan materi kepada mahasiswa, ya, bagaimana caranya, karena itu sebagai alat bantu, PowerPoint ini merupakan panduan dan sekaligus pengingat dosen ya tentang materi yang harus disampaikannya. Namun demikian, mahasiswa sendiri harus membaca lebih jauh dari sumber-sumber rujukan yang sudah diarahkan. Jadi tidak benar kalau mahasiswa hanya membaca PowerPoint dosen ya tanpa membaca atau mempelajari rujukan yang telah diberikan atau diarahkan untuk membaca. Karena ini bisa dibilang ya tidak ada apa-apanya gitu. Kalian tidak akan nambah pengetahuannya kalau cuma ngandelin ini ya. Dan tentunya itu nanti akan berpengaruh terhadap kompetensi kalian. Kalian sebelum lulus itu nanti harus ada uji kompetensi dulu ya. Jadi kompeten nggak nih mahasiswa IPRC gitu. Kalau kompeten ya dia harus mendapatkan sertifikat kompetensi itu, dites dulu. Gitu. Rencananya memang insya Allah mohon doanya tahun ini kita akan membuat lembaga sertifikasi kompeten untuk lulusan mahasiswa ya di IRC. Semoga proses pendiriannya lancar. Hari ini kita akan membicarakan tentang naskah dinas arahan. Apa itu naskah dinas arahan? Jadi kalian harus mengunduh semua materi yang sudah saya unggah di PJJ
Ya, ini berbatas waktunya dekat sekali. Sambil diunduh ya, sambil diunduh oleh kalian melalui device-nya. Karena saya batasi tadi sampai jam 4 sore ya. Tapi untuk bisa memahami ini, kalian juga harus mengunduh, baiknya dari sekarang juga bagus. Jadi di lingkungan Arsip Nasional, naskah dinas itu dibagi menjadi 6. Ya. Ada naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, naskah dinas lainnya laporan dan telaah staf. Oke. Nah, kita akan membicarakan yang pertama ini, ya. Yang pertama ini naskah dinas arahan. Jadi naskah dinas arahan itu apa sih? Nah, naskah dinas arahan nanti kalian bisa lihat di sini di tata naskah dinas dari Andri ya. Jadi naskah dinas arahan, nah ini udah dibuka belum? Udah berhasil ngunduh belum? Ibu mohon maaf, materinya di PJJ belum ada. Hah, belum ada. Saya sudah unggah, ini saya dari PJJ, kuliah keempat. Oke. Ini yang naskah dinas arahan ini PDF, saya PDF kan semua, bukan dalam bentuk PPT. Jadi PPT yang di PDF kan oleh saya. Ini tiga-tiganya ini harus semua diunduh. Iya baik, ya. Ibu, mohon maaf. Terima kasih, Bu. Oke. Dan naskah dinas arahan. Nah, apa yang dimaksud naskah dinas arahan? Di tata naskah dinas Andri tidak dijelaskan ya definisi naskah dinas arahan. Tetapi langsung disebut ya, yang naskah dinas arahan ini terdiri dari, ini sekarang saya tampilannya apa ini? PowerPoint apa PDF? PowerPoint. Enggak, maksudnya materi ringkasan saya ya, bukan tata naskah dinas Andri kan? Bukan, Bu. Oke, ya. Jadi naskah dinas arahan itu terdiri dari, nah, ada peraturan namanya, ada instruksi, ada standar operasional prosedur, dan ada surat edaran. Jadi ini berlaku buat di Andri ya, mungkin bisa berbeda untuk instansi lain. Gitu. Oke. Oh, ini sudah masuk pengaturan, maaf, ada kesalahan ya. Kita ulang ya. Jadi naskah dinas lingkungan Andri itu ada 6. Ya, yang pertama itu naskah dinas arahan. Nah, naskah dinas arahan itu terdiri dari 3. Naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, dan naskah dinas penugasan. Nah, naskah dinas pengaturan, sekarang kita bicara yang pertama, naskah dinas pengaturan. Terdiri lagi dari ada peraturan, ada instruksi, ada SOP, dan ada surat edaran. Nah, karena target mata kuliah ini antara lain adalah supaya mahasiswa mampu membuat surat dinas, ya, maka kita akan melihat satu-satu contoh-contoh dari naskah dinas arahan. Ya. Pertama adalah peraturan. Nah, kita lihat di sini bahwa Arsip Nasional telah membuat format template untuk naskah naskah dinas peraturan. Terlihat gambar Garuda? Terlihat, Bu. Oke, ya. Jadi dalam naskah dinas Arsip Nasional sudah diatur ya, seperti misalkan jenis huruf yang digunakan dan ukurannya ya. Jadi dalam tata naskah dinas itu diatur jenis huruf yang dipakai, size-nya ya. Kemudian bahkan penggunaan logo Garuda. Karena Arsip Nasional tadi sudah saya sampaikan merupakan instansi pemerintah, maka dia harus menggunakan logo Garuda pada suratnya, surat dinasnya. Dalam hal ini yang sudah ditentukan adalah pada naskah dinas peraturan. Sampai ukuran-ukuran tinggi, ya, lebar, ya, itu sudah ditentukan semuanya. Misalkan di sini lambang negara ukurannya tingginya 0,95 inci. Ya. Kemudian di sini apa ini?
weight berat 0,94 inci, skala 94%. Jadi skala termasuk warna ya, kadar sudah ditentukan nih. Kuningnya itu nggak seperti ini gitu, nggak kuning UI gitu ya, atau orange CRC, nggak. Sudah ditentukan kadarnya sedemikian. Nah, sehingga nanti ketika ada surat atau naskah dinas yang mengatasnamakan arsip nasional, namun dari ketinggian incinya berbeda, ya, dari jenis huruf yang digunakannya juga berbeda, maka sudah bisa menjadi salah satu indikator bahwa naskah dinas tersebut adalah palsu. Kemudian kita lihat di sini, ya, untuk penomoran dia sudah diatur juga, ya, nomor dengan huruf kapital, ya, jaraknya 2 spasi, ya, kemudian judul sudah ditentukan, diakhiri dengan tanda baca, kemudian memuat alasan, ya, ini peraturan kan, setiap peraturan itu harus ada namanya konsideran. Nah, kalian harus tahu konsideran itu adalah kalimat yang begini nih, menimbang. Nah, ya, menimbang, mengingat, memutuskan itu konsideran. Ya. Jadi kata pertama harus memuat kata menimbang, yaitu memuat alasan tentang perlunya ditetapkan sebuah peraturan. Ini konsideran namanya. Ya. Jadi jangan sampai nggak tahu nih mahasiswa yang kuliah tata naskah apa yang dimaksud konsideran. Ya. Nah, penulisan konsideran sendiri ini sudah diatur, ya, berapa spasinya, aturan-aturannya, kemudian juga sudah diatur yang aturan yang mana yang boleh dimuat di konsideran ini. Kita lihat di sini memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditetapkannya peraturan. Jadi harus undang-undang. Kalau peraturan pemerintah berarti peraturan perundang-undangan, berarti urutannya di bawah undang-undang. Karena yang paling tinggi adalah undang-undang. Ya. Sampai jarak pergantiannya semua sudah diatur. Hingga di sini kata memutuskan, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, ya. Nomor halaman tidak boleh di-bold, tidak di-bold. Disebutkan aturan-aturan seperti itu. Ya, kemudian memuat substansi tentang kebijakan. Kebijakannya apa nih? Kemudian lagi kita lihat nama kota sesuai dengan alamat arsip nasional. Ya, jadi arsip nasional kan terletak di Jakarta, maka di sini juga harus sesuai dengan kota tempat atau alamat arsip nasional. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk nama jabatan, ya, dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar. Ya. Jadi ini adalah tata naskah dinasnya dari arsip nasional yang sudah menentukan nama pejabat itu nggak ditulis nama gelarnya walaupun dia doktor. Ya, beda dengan di perguruan tinggi. Biasanya memang instansi pemerintah itu nggak menggunakan nama gelar, nggak menggunakan gelar. Ya, misalkan Dr. Joko Santoso nggak dipakai, jadi cuma Joko Santoso. Gitu. Padahal dia doktor. Ya, kemudian di sini juga diatur, misalkan itu tadi pengaturan penulisan nama pejabat tanpa gelar disebut. Ya. Kemudian di sini juga ada tulisan memuat tentang pengundangan dan ditandatangani oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang hukum. Ya. Ini saya tampilkan seperti ini bukan untuk kalian hafalkan. Ya. Bukan juga untuk dikopas sama persis kalau kalian membuat tata naskah dinas. Tetapi ini adalah sebagai contoh, ya, bahan pertimbangan, contoh, dan pengetahuan buat kalian. Jadi bisa saja kalian nanti berbeda ya, berbeda sedikit atau berbeda banyak, tetapi itu harus konsisten. Artinya itu memang dimuat di dalam tata naskah dinas yang kalian buat. Tuh. Dan penggunaannya nanti menjadi
sama untuk semua pegawai di instansi yang kalian pilih tersebut untuk dibuatkan tata naskah dinasnya. Jadi rujukan ya, jadi panduan. Oke, ini baru tentang peraturan. Kalau secara umum peraturan itu susunannya ya sama, judul, pembukaan, batang tubuh, kaki. Ya. Judul, batang tubuh, apalagi judul, pembukaan, batang tubuh, kaki. Judul, pembukaan. Nah, ini ya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha. Judul, pembukaan, batang tubuh, ini batang tubuh nih. Ini udah batang tubuh bab 1, bab 2, bab 3. Kalau pembukaan ini nih, dengan Tuhan, nah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, menimbang. Nah, ini pembukaan. Ya. Judulnya ini tadi nih, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Peraturan Arsip Nasional nomor sekian, tahun sekian tentang ini. Oke, ini judul sudah, pembukaan sudah, ini batang tubuh dan ini kaki ya. Kaki di sini. Ini kaki penutup ya. Oke, sekarang apakah ada ini ditanyakan sampai di sini sebelum saya lanjut? Apakah ada? Jika tidak, saya lanjut ya. Mohon maaf Bu. Ya. Ini kita bikinnya surat dinas gitu ya Bu? Belum. Ini saya baru nerangin tentang naskah dinas peraturan dari Arsip Nasional. Belum. Untuk tugasnya yang jam 4 itu. Tugas jam 4 tadi yang di PJJ itu. Tapi ini didengarkan dulu ya. Belum. Baik. Oke. Pertanyaannya terkait ini dulu peraturan. Apakah ada yang bertanya tentang peraturan? Peraturan naskah dinas, format peraturan. Kalau belum, saya lanjutkan dulu. Nah, surat yang kedua adalah tentang SOP, ya, Standar Operational Procedure. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh format SOP, ya, logo seperti ini, ya, sudah ditentukan, ya, judul dokumen, tahun. Letak-letaknya itu sudah ditentukan. Jadi kita nggak bisa sembarangan, saya mau logonya di bawah, gitu. Nggak ada. Logo itu rata-rata memang di atas. Ya, kan dialah logo, lambang sebuah organisasi itu udah paling atas. Tidak boleh didahului oleh apapun, tulisan apapun. Kemudian lanjutan dari SOP ya, ini ada format seperti ini, bagian identitas, dan ini adalah contoh bagian flowchart-nya. Kalau di Arsip Nasional sudah ditentukan seperti ini. Jadi ketika suatu saat Arsip Nasional akan membuat SOP baru, maka dia nggak akan susah-susah lagi gitu. Dia tinggal ngisi template ini aja. Nah, ya sudah dibuatkan. Nah, yang membuatkan tata naskah dinas ini siapa? Ya, tentunya orang-orang yang mengerti tentang tata persuratan atau kearsipan. Ya, dalam hal ini saya kalian adalah orang-orang yang diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat tata naskah dinas. Nanti buat organisasi. Ya. Nah, berikutnya adalah instruksi ya. Oh, tadi saya kelewat ya langsung SOP. Salah satu naskah dinas dari naskah dinas peraturan, dari naskah dinas pengaturan ya, pengaturan adalah instruksi. Nah, di sini kita lihat Arsip Nasional juga sudah membuat format naskah dinas untuk naskah dinas instruksi. Hampir sama ya, tapi semua sudah ditentukan formatnya, ya, tulisannya, jenis hurufnya, size-nya, dan sampai letak-letaknya. Sehingga ketika Arsip Nasional suatu saat memerlukan atau ingin membuat kembali instruksi, ya, naskah dinas instruksi, tinggal isi aja. Formatnya sudah ada semua. Tidak perlu mengarang-arang format lagi, ya, karena sudah ditentukan. Dan pembuatan format ini juga ketika pembuatannya nggak mudah ya, pasti dengan
memerlukan pikiran, terutama pikiran ya, itu kan yang mahal, gagasan pikiran itu yang mahal. Nah, ini SOP sudah. Berikutnya adalah format surat edaran. Jadi surat edaran ini merupakan naskah dinas pengaturan yang cukup sering dipakai, ya, bukan cuma di Arsip Nasional tapi juga di organisasi lain, ya. Nah, Arsip Nasional sudah membuatkannya seperti ini. Jadi apa yang dimaksud surat edaran? Nah, itu ada di Tata Naskah Dinas Arsip Nasional. Coba dicari apa yang dimaksud surat edaran, ya, dicari. Sekarang tolong cari. Nanti saya tanyakan. Ini adalah formatnya seperti ini, ya. Sudah ditetapkan letak-letaknya, tulisannya, ini diisi apa, diisi apa. Oke. Ada sudah ketemu apa yang dimaksud naskah dinas surat edaran? Ada Salsabila di sini nggak? Ibu, Ya. itu surat edaran itu artinya surat pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak, Bu. Ya, ini siapa, Eki ya? Iya, Bu. Ya. Apa Ki? Gimana Ki? Itu maksud dari surat edaran itu artinya surat pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak. Apa bedanya dengan surat instruksi? Pasti ada bedanya kan? Formatnya aja beda. Ya, silakan. Kalau mau nambahin, yang lain boleh. Apa yang dimaksud surat edaran? Apa bedanya dengan yang lain? Kalau itu tadi masih general. Ya, saya tunjuk. Surat instruksi biasanya berisi perintah bukan, Bu? Yang saya tanya surat edaran. Surat instruksi. Yang saya tanya surat edaran. Oh, surat edaran biasanya berisi tentang seperti pemberitahuan, Bu. Iya, pemberitahuan yang seperti apa? Apa bedanya dengan surat naskah dinas yang lain? Kan instruksi juga surat perintah, ya, semuanya kan sifatnya kan memberitahukan kan. Nah, tapi apa yang mencirikan surat edaran ini? Apa bedanya dengan yang lain? Sama-sama semua isinya pemberitahuan. Sifatnya yang tidak rahasia, Bu. Sifatnya yang Tidak rahasia. Jadi yang rahasia. Tidak rahasia. Yang tidak rahasia. Yang Ya. tidak rahasia. Masih kurang tepat ya. Ya. Coba dibaca deh. Coba dicari itu di peraturan ya ini yang Tata Naskah Dinas Arsip Nasional. Coba dicari itu surat edaran. Ada di situ. Coba dilihat. Control find aja surat edaran, control find. Control F. Control F find. Saya penasaran nih, masa nggak ada yang tahu. Ayo, apa yang membedakan surat edaran dengan naskah dinas yang lain? Yang sudah nemu jawab ya. Itu maksudnya surat edaran untuk hal yang mendesak saja ya, Bu? Betul. Ya. Oke, saya tampilkan ya. Betul. Jadi Eki dapat karena membaca apa tidak? Baca tadi, Bu. Ya. Jadi memang kalau itu aja sekilas begitu ya, apalagi nggak sekilas ya. Apalagi nggak sekilas. Sekilas aja udah dapat pengetahuannya kan bedanya ya. Jadi ini kelihatan kan surat edaran nih, paragraf 4 kelihatan ya. Jadi bedanya surat edaran dengan naskah dinas yang lain adalah kalau surat edaran itu memuat pemberitahuan yang dianggap penting dan mendesak. Nah, ya, itu bedanya. Contoh, surat edaran tentang
Kemarin di FTIRC itu pengumpulan laporan beban kerja dosen. Karena mendesak, waktunya terbatas. Sedangkan itu yang minta Kemenristek Dikti. Udah ditentukan 8 Maret ditutup di webnya. Harus segera kan? Sekarang udah tanggal 5. Nah, misalkan untuk mahasiswa, surat edaran tentang pengumpulan kartu identitas ya untuk sebagai syarat mendapatkan kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misalkan ada tambahan lagi nih kuota, kan semua mahasiswa dapat. Tapi syaratnya harus ada mengumpulkan kartu identitasnya. Nah, karena dibatasi waktu itu mendesak kan. Nah, kalau terakhir 8 Maret, kalau tidak diunggah nggak dapat kuota. Gitu. Mendesak kan dan penting. Nah, itu diumumkannya melalui surat edaran, bukan surat perintah. Gitu. Bukan juga surat instruksi, tapi surat edaran. Jadi memuat tentang suatu subjek, ya, pemberitahuan tentang suatu subjek yang dianggap penting dan mendesak. Nah ini ya kalimatnya di sini. Paham ya? Ya. Saya masih lanjut. Sudah paham semuanya? Apa surat edaran? Paham, Bu. Oke. Ya. Kita masih lanjut. Tadi tentang naskah dinas pengaturan. Ya, sekarang kita masuk naskah dinas penetapan. Jadi naskah dinas penetapan ini adalah bagian dari naskah dinas arahan. Ya, kalau di Arsip Nasional. Contohnya apa? Bagian dari naskah dinas penetapan adalah dalam bentuk keputusan, surat keputusan. Ya. Nah ini, jadi tadi ini format surat edaran sudah. Nah, ini keputusan ya, SK surat keputusan. Itu bagian dari surat tugas naskah dinas penetapan. Jadi sudah diatur semuanya ya, bisa dilihat ya. Nah nanti kalau kalian bekerja, kalian diminta membuat surat ya, naskah dinas SK misalkan, ikutin naskah dinas yang ditetapkan oleh tempat kalian bekerja itu. Jangan ngarang sendiri. Ya. Nah, kalau tempat kerjanya belum buat gimana? Kira-kira bagaimana? Kalian sebagai pegawai ya diminta membuat naskah dinas, tetapi belum ada acuannya atau rujukannya berupa tata naskah dinas. Apa yang akan kalian lakukan? Silakan dijawab. Tidak ada yang menjawab? Halo? Ya, Bu. Ini muridnya cuma satu ya? Ada, Bu. Rizky Anugraha, coba jawab. Ya, Bu. Ya, Rizky Anugraha, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu diminta membuat naskah dinas, tetapi tata naskah dinasnya belum ada. Jangan mengerjakan tugasnya dulu ya. Jangan ya. Nanti saya close. Kalau kalian konsentrasi terpecah untuk mengejar waktu yang saya batalkan. Gitu. Tolong konsentrasi dulu ke sini. Kemal? Iya, Bu. Rizky Anugraha gimana? Mutiara, Ardana, Nabila? Kalau menurut saya nyari tata naskahnya, Bu. Kan tata naskahnya belum ada. Oh, tata naskahnya belum ada. Diusulkan, Ibu. Diusulkan, mereka nggak ngerti. Terus akhirnya? Membuat.
Kalian sodorkan, buatkan itu tata naskah dinasnya, bukan sekedar usul ya, tapi usul sudah dengan draft konsep gitu ya. Oke, saya batalkan dulu deh kantong tugasnya ya. Saya batalkan, nanti saya buat ulang. Oke. Baik, Bu. Nanti saya umumkan lagi batas unggahnya. Jadi sementara yang ada saya batalkan dulu untuk yang sampai jam 4. Jadi saya tidak ingin kalian itu hanya ngejar waktu gitu. Tidak. Yang penting paham dulu. Kemudian berikutnya adalah tadi penetapan sudah, sekarang surat perintah ya. Naskah dinas penugasan. Kalau di Arsip Nasional, naskah dinas yang bagian dari naskah dinas penugasan adalah surat perintah. Surat perintah contohnya seperti ini ya. Ini untuk naskah dinas, surat perintah untuk 2 orang. Nah, kalau untuk nama-nama terlampir ya, namanya banyak ya. Kalau 2 orang masih bisa di 1 halaman. Kemudian lebih dari 2 orang, di sini contohnya 4 orang masih bisa juga ya dalam 1 halaman. Tetapi kalau orangnya 20 yang ditugasin gimana bentuknya? Disertakan lampiran ya, Bu? Iya, betul. Seperti ini ya. Jadi di sini cuma disebut tadi terlampir ya. Namanya nggak usah terlampir, nama-nama terlampir. Kemudian di sini ada lampiran surat perintah gitu. Nama-nama orangnya masuk sampai 20, 30 ya. Ini dibuatkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya. Stempel atau cap dari Arsip Nasional. Jadi kalian perhatikan bahwa dalam pembuatan stempel pun untuk suatu instansi itu sudah harus ditentukan diameternya ya. Di sini ditentukan untuk Andri 3,4 cm. Dia ya diameternya. Tingginya 3,5 cm. Dari sini garis yang ini ke bawah 2,4 cm. Sehingga ketika ada surat arsip nasional, kemudian ukuran stempelnya beda, ya, padahal yang ditetapkan digunakan adalah yang ini, maka bisa dipastikan bahwa surat itu ada indikasi pemalsuan, gitu. Ya, jadi dalam manajemen record itu sudah diatur semuanya, ya, bukan hanya tentang proses bagaimana arsip itu dikelola ya dari awal sampai akhir, tetapi juga bagian dari surat-surat itu sudah ditentukan semuanya. Sehingga dengan adanya standar-standar ya dari isi surat ini, selain untuk memudahkan dalam temu kembali, juga untuk memastikan bahwa naskah dinas atau surat dari sebuah organisasi tersebut semuanya adalah asli. Ya, ini contoh yang lain ya. Jadi arsip sudah ditentukan ada stempel yang kecil, ada stempel besar. Kalau stempel kecil ukurannya sekian-sekian, stempel besar sekian-sekian. Yang di Arsip Nasional ya. Kemudian juga itu nggak sembarangan ya. Dalam penggunaan stempel. Jadi stempel itu nggak boleh diletakkan sembarangan. Dia harus tersembunyi, ya, dan hanya bisa digunakan oleh orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab. Di sini kalau kita lihat ya, penanggung jawab untuk di Andri adalah Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat yang bertanggung jawab, gitu. Yang ngecap bukan berarti kepala biro, ya, stafnya. Ya, staf bagian stempel. Tapi yang bertanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel Arsip Nasional itu adalah kepala biro. Kepala biro kan tinggi jabatan.
Kemudian sampai juga ditetapkan di sini cap lambang negara dan cap dinas dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat. Jadi kalau nanti kalian bekerja ya, atau kalian melihat di instansi mana, itu nggak sembarangan ngebubuhin stempel, main ceplok-ceplok gitu ya, kayak di misalkan pernah lihat kantor pos nggak ya? Ya kantor pos pakai stempel yang kayak palu itu ya. Tapi dia juga mungkin sudah sesuai di sebelah kanan atau sebelah mana. Untuk naskah dinas itu sudah ditentukan, sebaiknya sudah ditentukan mau di sebelah mana. Kalau di Arsip Nasional tuh pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat. Ya, kemudian cap lambang negara juga dibubuhkan pada sampul surat sebelah kiri. Berikutnya, ini contoh penomoran sertifikat. Sertifikat penomorannya ini juga sudah menggunakan skema klasifikasi. Ya. Klasifikasi arsip yang kalian sudah pernah buat di manajemen record. Itu bukan cuma buat nomor surat, tapi juga buat nomor sertifikat. Kemudian piagam penghargaan. Nah, ya. Piagam penghargaan, penomorannya juga sudah menggunakan skema klasifikasi. Ini semua masuk di dalam tata naskah dinas. Kemudian paraf. Paraf pejabat itu nggak sembarangan, main paraf aja. Ditentukan berdasarkan tingkatan jabatannya. Eselon 1 itu di sebelah kanan dari pejabat yang tanda tangan. Eselon 2 di sebelah kiri paling luar ya dari nama pejabat yang tanda tangan. Eselon 3 di sebelah kiri nama pejabat penanda tangan bersebelahan dengan eselon 2 itu. Jadi kalau di Arsip Nasional udah ditentu. Nah, kalau organisasi kalian nanti yang mau kalian buatkan gimana? Boleh nggak seperti ini ngikutin? Boleh. Beda juga nggak apa-apa, asalkan konsisten gitu. Sama penggunaannya. Jangan beda-beda ya naskah dinas untuk surat instruksi parafnya maunya sebelah kiri, paraf eselon 1, nanti yang surat perintah sebelah kanan. Nggak bisa gitu. Konsisten, ya. Oke. Nah ini sudah selesai. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Karena kita besok akan kuis ada materi dari hari ini dan minggu lalu ya. Apakah ada? Ibu, izin Ya. bertanya. Oke, Bagas. Ya, Bagas, Bu. Ya. Itu organisasi apakah selalu harus ada cap stempelnya, Bu, untuk formalitas, Bu? Betul. Ya, jadi organisasi itu diwakili oleh naskah dinas dan kelegalan ya resminya naskah dinas itu jika sudah ada tanda tangan pejabat yang terkait serta stempel. Ya. Kemudian juga di naskah dinas itu harus ada kop surat yang memuat logo. Nah, ya. Jadi penggunaan logo, stempel itu tidak main-main. Ya, itu semua ada aturannya. Aksesnya, penyimpanannya, semua harus hati-hati dan hanya boleh digunakan oleh staf atau pejabat yang ditunjuk. Gitu. Untuk mengedarkannya, untuk menggunakannya, untuk menyimpannya. Karena kelegalan, ya, keresmian suatu naskah dinas dari suatu organisasi ditunjukkan oleh tanda tangan pejabat yang ditunjuk, stempel, dan naskah dinas yang berkop memuat logo. Demikian Bagas, ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Bu. Oke. Jadi kalau ada surat edaran dari Kaprodi Perpustakaan dan Sains Informasi, tapi tanda tangannya tidak ada stempel, bagaimana menurut kalian? Secara formalitas kurang, Bu. Iya, keasliannya kurang. Secara formalitas kurang, ya. Jadi agak ragu-ragu nih ya, ragu-ragu. Oke.
Kemudian surat dari dekan Fakultas Teknologi Informasi untuk mahasiswa, surat edaran. Tapi nggak ada logonya, nggak ada logo FTI-nya. Bagaimana menurut kalian? Ya, tidak ada logo FTI-nya. Apakah diterima begitu saja? Tidak, Bu. Tidak ya. Iya. Salsabila ya suaranya ya? Iya, Bu. Iya. Oke, tidak diterima. Kemudian apa lagi ya? Kalau begitu, kalau sudah logo itu diatur ya warnanya. Warna Yarsi kan hijau tuh, hijaunya hijau daun ya. Nggak boleh lebih tua, nggak boleh lebih muda. Misalkan Pak Slamet mau bikin logo FTI Yarsi yang hijau daun pisang, lebih keren. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Sudah harus menggunakan logo FTI yang sudah ditetapkan. Jadi kalau begitu bagaimana kalau setiap bikin surat? Apakah staf Yarsi harus ngeprint di atas kertas bersama logonya, atau dari Yarsi sudah dicetakkan surat dengan kop Yarsi, gitu? Bagaimana menurut kalian? Sudah ada kopnya, Bu. Kalau menurut saya. Sudah ada kopnya ya, sehingga sudah sama logo yang digunakan, ukurannya tidak apa namanya, tidak gepeng ya, pokoknya sudah sesuai. Jadi logo Yarsi itu kan bujur sangkar kan, sama sisi, kemudian warnanya juga hijaunya sama. Jadi salah, menurut kalian salah atau tidak itu kalau ada naskah dinas dari Yarsi yang staf TU-nya itu misalkan ngeprint bersama logonya saat itu? Menurut kalian tindakan itu sudah tepat atau belum? Belum, Bu. Belum, karena tidak sesuai dengan standar dari Yarsi-nya. Betul. Karena bisa jadi hasil printan warna logonya berbeda, ya kan? Ya tintanya mau habis jadi hijaunya pudar. Kemudian dari standar tintanya juga harus original. Nggak boleh yang suntikan. Ini ya jangan mentang-mentang misalkan perusahaan, kalian punya perusahaan nanti pakai yang suntikan gitu. Suntikan itu, tinta suntikan itu berpengaruh ke kertas. Nanti jadi lama pudar, cepat pudar. Dan itu nggak bisa gitu. Kalau untuk apalagi untuk SK, surat-surat resmi, ijazah, transkrip. Lah kalau warnanya pudar, bagaimana nanti nilai mahasiswa hilang? Ya, untuk di ijazah juga demikian. Jadi ada standarnya semua, ori. Ya kalau punya perusahaan kan ada modalnya kan. Bagian dari modal adalah biaya operasional. Gitu, ya. Oke, ini Cynthia Adinda, materi belum ada, sudah ada. Sudah ada tadi, sudah terjawab ya? Iya. Ya, Ibu. Iya. Materi 1 SKS sudah. Jadi kalian ada tugas praktik untuk yang minggu lalu ya. Ini sudah terlihat kan saya di PJJ? Sudah, Bu. Buat surat ya. Ada 2 suratnya. Pertama suratnya tentang permintaan data lulusan 2 prodi di FTI ya, tahun akademik 2019-2020. Begitu aja permintaannya, 2 prodi. Jadi ada surat tentang permintaan data lulusan 2 program studi ya di FTI tahun akademik 2019-2020. Tujuan surat itu ditujukan kepada dekan. Pengirim suratnya wakil rektor 1. Itu yang pertama. Yang kedua, surat tentang permohonan kerjasama pembangunan perpustakaan desa digital Desa Kalialang Brebes. Ini beneran nih, ya. Jadi bagi kalian yang sudah punya kemampuan untuk udah bisa SLIMS belum? Udah bisa SLIMS belum?
Belum Bu, baru install Belum aja. Bu, baru. Oh, baru ya? Baru. Oh iya, oke. Iya. Apa klasifikasi 1 sudah ya? Udah bisa. Sudah Bu, kalau kasih Tajuk kita. subjek udah belum? Tajuk subjek. Tajuk subjek udah Bu. Udah, oke. Tinggal slims ya. Oke. Jadi ini sudah dari dosen kita ya, Pak Agus Rifai. Beliau membangun desa perpustakaan desa digital ya, namanya Desa Kalialang. Membutuhkan keterlibatan mahasiswa untuk mengisi koleksi e-book. Ya, jadi kalau kalian sudah belajar slims, ini boleh nanti terlibat. Ini online kerjanya, ya. Targetnya 1000 buku e-book. Nah, ini ceritanya saya buat saja. Ada surat dari kepala desa nih, dari kepala desa Kalialang Brebes. Tujuan suratnya kepada Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Isinya permohonan kerjasama pembangunan perpustakaan desa digital Desa Kalialang Brebes yang melibatkan mahasiswa dan dosen. Ya, coba kalian buat. Dan ini waktunya akan saya perpanjang sampai jam 5 sore, tadi jam 4 ya. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ini udah diunduh ya, yang kuliah keempat materinya unduh. Ini buat besok, kuisnya buat besok. Jadi nanti dengan harapannya saya maunya videonya nanti diunggah dulu ya, Mas Kolbi. Jadi mahasiswa bisa mendengarkan kembali kuliah hari ini sehingga mudah-mudahan pemahamannya sudah full. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya. Ya, itu silakan. kita buatnya 2 surat ya, Bu? Betul, bikinnya 2 surat. Iya. Nanti Word-nya bisa berarti ya, Bu? Ada 2 lampiran saya ada sediakan. Mahasiswa bisa attach, misalkan maksimal 15 lampiran. Gitu. Ini yang dimintakan cuma 2 saja. Ya, ini nanti akan saya cek lagi ya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu Ada lagi? Mau nanya, ini Ya. bentuk suratnya itu surat resmi semacam dinas seperti kemarin ya, Bu? Betul. Ini udah surat resmi nih, surat dinas ya, naskah dinas. Berarti menggunakan logo juga, Bu? Iya, logo. Kalau Desa Kalialang, kalian cari aja di Google ya. Betul. Itu saya tidak banyak memberikan informasi, tapi kalian berpikir sendiri gitu. Ya, kalau pertama itu kalian kan buat surat pribadi kan. Nah, sekarang kita udah masuk naskah dinas, apa nih berarti? Tadi sudah dijelaskan secara tentang penggunaan logo, kop ya. Ya bagus itu pertanyaannya, berarti sudah nyambung. Ya, betul. Yang nggak ada logo ya berarti salah. Oke, berikutnya. Dalam hal ini saya bebaskan kalian untuk nggak usah pakai stempel lah, ya. Cukup logo 2 instansi ini. Dimaklumi daripada nanti. Ibu maaf, untuk yang slot tanda tangannya berarti langsung tulis dari kepala desa Kalialang sama wakil rektor. Tidak memerlukan kan ya, Bu? Apa? Suaranya putus tadi. Kan nanti di bawahnya ada slot untuk stempel dan tanda tangan, Bu. Berarti slotnya itu tidak usah diperlukan ya, Bu? Langsung ke wakil rektor aja. Apanya yang tidak diperlukan? Tanda tangannya, Bu. Oh, tanda tangannya tanda tangan kamu aja. Gitu. Tanda tangan kalian masing-masing ya. Bukan nyaru-nyaruin tanda tangan wakil rektor atau kepala desanya, enggak. Jadi seolah-olah kalian jadi wakil rektor 1, seolah-olah kalian jadi kepala desa Kalialang. Oke, baik, ya. Ibu. Jadi Ibu, terima kasih. Ya, kepala desanya Cynthia, wakil rektor 1-nya Cynthia juga. Ya, kalau Salsabila ya sama, wakil rektor Salsabila. Kepala desa Salsabila juga. Oke. Ya. Baik, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, izin tanya. Ya. Itu saya masih kurang paham, itu di akhiran itu yang paling pojok kanan itu kepala desanya yang mengirim surat atau dekannya, Bu, yang menerima suratnya untuk tanda tangan, Bu? Ya, coba lihat di sini. Tujuan surat.
Tujuan surat artinya surat itu ditujukan kepada dekan FTI. Pengirim surat artinya surat itu dibuat oleh Kepala Desa Kalialang. Gimana, Bagas? Nah, kalau saya itu pengirim suratnya ya Bu, yang tanda tangan ya Bu? Iya, yang tanda tangan iya. Ibu, mohon maaf Bu. Pengirim suratnya yang tanda tangan. Ya, masa yang dituju tanda tangan? Iya kan? Kalau saya kirim surat ke Bagas nih. Ya, saya Bu. kirim surat ke Bagas. Isinya tentang undangan rapat dari saya. Yang tanda tangan saya apa Bagas? Yang tanda tangan Yang saya atau pengirim, Bagas? pengirimnya Bu. Iya, pertanyaan saya yang tanda tangan saya atau Bagas? Ibu sebagai yang pengundang. Sebagai pengirim, iya. Ya. Oke, berarti udah dapet nih, udah paham. Berikutnya silakan lagi yang ingin bertanya. Mau nanya. Ya, Eki. Itu kan tanda tangan saya kan Bu. Nah, namanya itu nama saya atau nama dekannya Bu? Di sini kan udah jelas yang nomor 2 apa nomor 1? Nomor 1. Nomor 1 ya, ditujukan kepada dekan. Pengirim suratnya wakil rektor. Berarti kalau pengirim surat ini maksudnya apa, dia cuma nganterin apa dia bikin? Yang tanda tangan? Yang tanda tangan. Yang tanda tangan. Yang tanda tangan berarti kan wakil rektor 1. Itu jabatannya. Ya. Orang yang punya jabatan punya nama pribadi nggak? Punya, Bu. Punya. Kayak misalkan Presiden Republik Indonesia, itu nama jabatan apa nama pribadi? Nama jabatan. Nama jabatan. Tapi kan ada nama pribadinya kan? Nama orangnya ada kan? Iya, Bu. Jokowi. Nah, berarti yang kalau naskah dinas itu memuat nama jabatan dan nama pribadi atau cuma nama jabatan saja? Dua-duanya ya. Betul, dua-duanya. Ya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kalau Presiden Republik Indonesia saja, karena ada banyak Presiden Republik Indonesia. Udah pernah berapa kali kan ganti. Yang mana nih? Kepala Program Studi yang mana nih? Yang dulu pakai Lani atau Bunita nih? Jadi dalam naskah dinas itu diperlukan nama jabatan dan nama pejabatnya. Ya. Jadi dalam hal ini, Kepala Desa Kalialang Brebes, nama Cynthia, nggak usah ditulis nama, nggak usah, langsung Cynthia apa? Ya, Cynthia M. Hum, Kepala Desa Kalialang Brebes. Itu naskah dinas itu, ya. Paham ya, Eki? Paham, Bu. Iya, Eki, misalkan Dr. Eki. Nah, Dr. Eki, Wakil Rektor 1 Universitas Yarsi. Berarti kan ada nama pribadinya, juga ada nama jabatnya. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Beda kalau tujuan. Jadi, kalau tujuan itu, boleh kita tidak menyebut nama orangnya. Cukup jabatannya saja. Jadi, misalkan ini, Kepala Desa Kalialang Brebes. Ya. Tadi kan Eki M. Hum, Kepala Desa Kalialang Brebes. Nah, di surat naskah dinas itu ditujukan buat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi. Tanpa nama orangnya, nggak apa-apa. Itu udah resmi, itu resmi. Gitu. Malah kalau pakai nama, kesannya memang sudah ada hubungan. Sebelumnya sudah kenal. Ya, atau ya sebelumnya sudah tahu. Tapi kalau jabatan saja itu malah resminya seperti itu, gitu, nggak usah pakai nama. Kalau tujuan ya, surat dibuat untuk seorang pejabat suatu instansi, nggak perlu pakai nama, gitu. Cukup Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Direktur Pembelajaran Mahasiswa Kementerian Ristek Dikti, udah cukup. Nggak perlu pakai nama. Tapi kalau yang ngirim surat, perlu pakai nama pribadi. Oke? Paham? Ya. Bu,
Ya. Saya ingin bertanya. Ya. Untuk pengirim surat nanti itu wakil rektornya pakai nama wakil rektornya itu atau pakai nama kita? Tadi udah disebut. Oh. Udah disebut. Lupa. Wakil rektor 1 Islamuddin. Jangan pakai nama wakil rektor 1 beneran. Nanti juga palsu. Jadi pakai nama kalian masing-masing, ya. Ada Islamuddin, ada Fatur, ada Kemal, ada sebentar. Ini ada Rohemin, ada Bagas, Devia. Jadi wakil rektor 1 semua tuh. Ya. Begitu Islamuddin. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi ceritanya kalian udah jadi pejabat nih. Kalau kalian jadi pejabat juga bukan ya kalian yang bikin surat. Kalau konsep mungkin iya, konsep karena staf TU itu sering salah, nggak ngerti konten surat. Pejabatnya yang bikinin kontennya seperti ini, tapi yang ngetikin, yang memformatin itu staf. Pejabat tanda tangan, periksa tanda tangan. Oke, paham semua? Ya. Paham, Bu. Baik. Jadi ini saya undurkan sampai jam 5 sore. Kemudian saya tambahkan juga materi teori ya untuk kehadiran kalian minggu lalu jam 5 sore juga. Diunduh ya. Oke. Ini kan belum ada nih yang di kuliah 3 teorinya. Videonya kemarin lupa nggak direkam. Nah, untuk ingat besok berarti kita sepakat jam 1 ya. Jam 1, mulai jam 1, setengah jam untuk kuis pertama, kemudian setengah jam berikutnya untuk kuis kedua. Ya? Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Ibu, saya Siap. Saya ingin mengonfirmasi ulang kalau misalkan tugasnya ini kita bikinnya seperti tugas membuat surat kemarin, hanya saja lebih resmikan ya, Bu? Iya, naskah dinas. Iya. Naskah dinas. Tapi udah hanya saja menggunakan logo ya, Bu? Betul. Nah, sebagian yang kemarin hasil tugas ini udah saya masukkan di sini ya di forum, tapi belum semua. Ya, ini juga harus diunduh hasil tugasnya ini sebentar. Ini ada beberapa. Jadi saya ini sekali unggah saya ada misalkan tuh ada 5 orang. Kalian lihat-lihat situ ya. Nah ini harus diunduh nih sama kalian. Cuma saya cek dulu batasnya kapan ya. Bentar ya. Oh, ini saya unduh deh sampai jam 21. Kalian, karena saya juga harus periksa sih. Ya. Ya. Nah, hasil tugasnya itu harus hasil koreksi. Hasil koreksi saya tentang tugas kalian ini ya di kuliah kedua, hasil periksa tugas harus kalian unduh. Hari ini batas unduhnya sampai jam 9 malam. Ya. Bagi yang belum ada, sabar. Unduh aja dulu ya. Jadi kalian tahu masukannya di mana. Oke? Kemudian ini sampai jam 5. Nanti yang teori saya unggah juga, batasnya jam 5 juga diunduh. Kuis besok jam 1, kuis kedua jam 1 sampai ada 2 kuis. Kuis pertama di sini nih kan belum nih, ini kuis pertama. Ini besok jam 1 sampai setengah 2. Kuis kedua besok jam setengah 2 sampai jam 2. Bagaimana kira-kira? Apakah ada kendala atau ada usulan? Silakan. Ibu, maaf mau nanya. Yang kuis 1 itu tentang materi yang pertama, Bu. Oh ya, kuis 1 ini tentang ya pengantar tata naskah dinas. Kemudian
Ini udah ya? Yang kemarin soalnya udah Bu, kalau yang itu. Oh, ini Yang tuh apa? esai. Ini Yang susulan esai ya? Kedua itu yang Oh, susulan. sorry. Susulan, Bu. Oh, dari tadi kok nggak ada. Oke, berarti ya udah. Tinggal nilainya belum. Berarti besok tinggal kuis kedua aja. Ya. Baik, Bu. Tolong saya diingatkan ya, karena saya sudah banyak lupa nih. Iya, Bu. Iya, ini sengaja saya nggak kasih ini karena ini susulan nih. Siapa ya waktu itu? Yang susulan karena omnya ada yang meninggal. Siapa ya? Ada di sini. Ya, oke. Jadi kalau susulan itu dibolehkan kalau sesuai prosedur YARSI. Misalkan ada anggota keluarga kita ada musibah, anggota keluarga yang kematian ya. Buktinya surat kematian. Ada tugas dari fakultas, buktinya surat tugas. Ada sakit, buktinya surat keterangan sakit. Ada kena musibah, bencana, nauzubillah ya, misalkan banjir, surat keterangan RT, bisa susulan. Gitu. Tapi kalau susulan minta susulan karena tidak melihat jadwal, tidak diperbolehkan. Karena berarti lalai. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Kalau enggak, waktunya nanti habis kalian buat ngerjain ya. Ibu, berarti besok kuis kedua itu menyangkut materi yang kuliah keempat? Ketiga dan keempat. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Kuis 1 ini tentang yang pertama kan. Nah, kuis 2 saya pastikan materi hari ini dan yang kemarin, yang permasalahan-permasalahan dalam surat. Makanya saya harus ngupload juga segera hasil koreksi ya. Baik, kalau ada pertanyaan berikutnya di grup aja ya. Nanti biar takut habis waktunya kali. Kita tutup dengan sama-sama baca basmalah. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat mengerjakan ya. Mas Kobi tolong ya dikirim aja ke WA ya. Ke mana sih? Ke Telegram ya.